Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilyas. Saya ingin mengerjakan tugas 3 pada aktivitas belajar 12. Pada tugas 3 ini, kita masih disuruh membuat program sederhana menggunakan Java, yang mana pada tugas kali ini soalnya hampir sama dengan tugas-tugas sebelumnya, yaitu tugas 2. Pada tugas 3 ini yang membedakan hanyalah menggunakan operator if sama array-nya. Sedangkan pada tugas 2 itu bukan. Sedikit menjelaskan, untuk tugas 3, array di sini ialah objek yang digunakan untuk menyimpan sejumlah data elemen-elemen pada array ditandai dengan indeks. Elemen dari array adalah juga variabel masing-masing indeks yang unik yang panjang pada saat array dibuat. Bentuk poin-poin pada array. Misalnya kita di sini ada data 10, data 5, data 7, data 3, data 1. Untuk penginputannya itu nanti menggunakan 10 ini menggunakan 0, 5 menggunakan 1, 7 menggunakan 2, 3 menggunakan 3, 1 menggunakan 4. Oke, langsung saja pada contoh kasus. Di sini saya sudah membuat programnya dan akan sedikit mempresentasikan saja. Hampir sama dengan pada tugas 2. Di sini saya mengimport dulu, import, lalu membuat scanner inputnya, lalu menggunakan string untuk variabel data golongan, integer untuk jam lembur, double untuk gaji pokok, double lagi untuk persen lembur, double lagi untuk gaji lembur, double lagi untuk total gaji. Nah, di sini contoh kasus untuk soal nomor 3. Di sini variabel data array berdasarkan golongan. Untuk data array gaji berdasarkan golongan, saya di sini menggunakan pemanggilannya integer gaji golongan, yaitu golongan A 5 juta, golongan B 6.500.000, golongan C 9.500.000. Dan untuk array persen lemburnya masih sama menggunakan integer lembur. Lalu untuk 1 jam 30, untuk 2 jam 32, untuk 3 jam 34, untuk 4 jam 36, untuk lebih dari 5 jam 38. Lalu masuk ke inputan program. Sistem outprint golongan untuk nanti memasukkan berdasarkan golongan karyawan. Lalu golongan input next atau aftercase. Biasa untuk jika user inputnya itu bebas, bisa huruf kecil atau huruf besar, maka nanti outputnya akan tetap keluar huruf besar. Sysout jam lembur. Nah, di sini saya mendeklarasikan gaji pokok berdasarkan golongan, menggunakan perintah if gaji pokok golongan. Nah, di sini yang membedakan yaitu menggunakan 0, menggunakan kurung indeks 0. Lalu else if equals B, 0 sendiri di sini yaitu 5 juta ya. Lalu di sini else golongan B 1 yang mana untuk 6,5 juta. Lalu else if kembali golongan 2, indeks golongan 2 untuk 9.500.000. Lalu masuk perhitungan gaji lembur. Gaji lembur sama dengan gaji pokok dikalikan lembur. Lembur 0. Nah, 0 di sini, data indeks 0 di sini yaitu nilai 30 di integer lembur. Dibagi 100. Kenapa 100? Karena
30 karena data 30 itu dibagi 100%, nanti akan menghasilkan output 30%. Lalu seterusnya 1 untuk data 32, 2 untuk data lembur 34, lembur 3 untuk data 36, dan seterusnya. Lalu untuk outputnya di sini total gaji sama dengan gaji pokok ditambah gaji lembur. Untuk menampilkan hasil datanya seperti biasa, jumlah golongan. Oke, di sini kita langsung tes saja. Oke, semisal kita mau memasukkan golongan A, jam lemburnya semisal 5 jam, akan diperoleh jumlah penghasilan 6.900.000, yang mana golongan A gaji pokok 5 juta, gaji lembur 1.900.000, total penghasilan 6.900.000. Oke, kita run kembali. Kita tes untuk golongan B. Jam lemburnya misal 4 jam, jumlah penghasilan 8.840.000, yang mana gaji pokoknya 6,5 juta, gaji lembur 2.340.000, dan total penghasilan 8.840.000. Kita tes untuk golongan C. Kita run kembali programnya. Golongan C semisal lembur 3 jam, golongan C akan diperoleh total penghasilan 12.730.000, yang mana gaji pokoknya 9.500.000 dengan gaji lembur 3.230.000. Oke, kita run. Semisal bukan dari ketiga golongan Z akan diperoleh golongan tidak valid. Oke, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.